Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Ya, kali ini saya mau membahas tentang bagaimana cara mendapatkan judul skripsi. Ya, ini menjawab salah satu pertanyaan dari akun Instagram saya. Ada yang bertanya bagaimana cara mendapatkan judul skripsi. Ya, kita akan sharing di video ini. Oke, salah satunya adalah yang pertama, sesuaikan dengan jurusan ya. Bagi teman-teman yang ada di prodi manajemen ya, kemudian di dalam prodi manajemen ini ada penjurusan ya, ada manajemen pemasaran, manajemen SDM, manajemen keuangan ya, disesuaikan dengan jurusannya masing-masing ya. Bagi teman-teman yang ada di jurusan pemasaran ya, cari judul-judul yang kaitannya dengan pemasaran ya. Itu yang pertama, sesuaikan dengan jurusan. Nah, kemudian yang kedua ya, cari objek penelitiannya. Ini banyak teman-teman yang skripsinya ini belum pasti ya, judul skripsinya ini belum pasti, kadang masih bisa berubah ya, karena objek penelitiannya yang belum dipastikan. Nah, jadi yang kedua ini menjadi penting sekali, objek penelitian ya. Kita cari tempat fixnya di mana. Ya, bagi teman-teman yang sudah bekerja, cari tempatnya itu yang di tempat kita kerja ya, biar nggak susah membagi waktunya gitu ya. Pastikan bisa mendapatkan izin di situ. Nah, kalau tidak mendapatkan izin ya cari tempat yang lain gitu. Nah, kemudian kalau belum bekerja ya cari di tempat yang lain. Bisa jadi temennya bekerja di mana, atau orang tuanya atau saudaranya ya bekerja di mana, minta izin untuk melakukan penelitian di situ. Nah, setelah kita mendapatkan izin melakukan penelitian di perusahaan tersebut ya, nah kita cari permasalahannya ada di mana. Nah, dalam menentukan permasalahan ya, ini kita terkadang masih kebingungan ya. Sebenarnya masalah itu apa sih? Ya, masalah yang terjadi apa? Ya, jadi misal kalau tadi saya contohkan di pemasaran ya, apa permasalahan-permasalahan yang ada di pemasaran? Ya, misal transaksinya menurun ya, kemudian juga misal transaksinya turun naik ya, pelanggannya banyak yang pergi, atau banyak pelanggan tapi nggak ada yang beli ya, nggak ada yang transaksi. Nah, ini masalah gitu. Atau ada teman-teman di sini ya, ada yang belum mengerti permasalahan. Saya kasih contoh sederhana begini. Ada dua orang, dia dua orang anak gitu ya. Dia yang anak pertama, dia tidurnya jam 8 malam ya, bangun jam 5. Kemudian anak yang kedua ya, tidurnya sama jam 8 malam ya, tapi dia bangunnya jam 10 misal ya. Sama-sama tidurnya jam 8 ya, tapi bangunnya berbeda. Ada yang jam 5, ada yang jam 10. Nah, masalah yang di mana tuh? Anak pertama atau anak kedua? Gitu. Ya, ya ini menarik. Ya, ya normal ya kalau anak yang pertama normal, tidur jam 8 ya, kemudian dia bangun jam 5. Nah, ini normal. Ya. Kemudian anak yang kedua tidur jam 8, bangun jam 10. Wah, apa yang terjadi? Nah, ini patut diteliti nih. Ini contoh yang pertama ya. Atau saya kasih contoh yang kedua ya. Ada dua anak juga ya. Yang pertama anaknya rajin ya, rajin belajar, misal anak pertama rajin belajar dan naik kelas. Oke, kemudian yang kedua ada anak yang males ya, tidak naik kelas atau mendapatkan nilai yang kecil ya. Ini ada masalah nggak nih? Ya, ini nggak ada masalah kalau kata saya. Ya, jadi ya ini sesuai dengan perilaku umum ya. Jadi kalau dia rajin, dia akan naik kelas. Ya, anak yang kedua kalau dia tadi tidak rajin ya, tidak naik kelas. Ini umum ya. Jadi nggak ada permasalahan. Kecuali begini, ada anak yang rajin tapi dia tidak naik kelas. Nah, itu masalah tuh. Ya, ada anak yang malas tapi dia lulus atau nilainya bagus. Nah, ini masalah. Nah, ini perlu diteliti gitu ya.
Jadi kita bisa ambil cari tahu permasalahan itu di situ. Oke, itu objek penelitian, kemudian kita sesuaikan dengan permasalahan yang ada di lokasi tempat penelitian tersebut. Kemudian yang ketiga, ya ini saya lanjutkan lagi. Yang ketiga, setelah kita mendapatkan objek, kemudian kita sudah tahu permasalahannya ada di mana di perusahaan tersebut, ya. Nah, yang ketiga, seringlah ke perpustakaan, ya. Terkadang kita sudah tahu masalahnya ada di mana, permasalahannya kita sudah dapat, tapi bingung menceritakannya seperti apa, ya. Maka itu sering ke perpustakaan, kita cari referensi, menceritakannya seperti apa sih ini skripsi, ya. Karena saya yakin teman-teman skripsi ini sesuatu yang baru bagi teman-teman, ya. Saya juga dulu ketika membuat skripsi juga seperti itu. Ini skripsi ini makhluk apa ini, ya. Maka itu ya kita harus tahu dulu, ya, ini skripsi ini makhluk apa. Ya, kita sering ke perpustakaan, ya. Orang lain menceritakan makhluk ini seperti apa, ya, kita baca, ya, kita begini cara menceritakannya, begini cara menyajikannya, gitu. Tentunya disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Nah, dari permasalahan yang tadi bisa kita angkat sebagai judul. Oke, kemudian yang terakhir, ya, mengembangkan penelitian yang sudah ada. Jadi kalau teman-teman masih bingung juga, ya, udah dapat objek penelitiannya, kemudian juga udah tahu cara menjelaskannya seperti apa gitu, karena tadi sering ke perpustakaan, ya. Nah, kalau masih bingung juga menentukan judul, ya, ini yang terakhir, ya, mengembangkan penelitian yang sudah ada. Jadi setelah baca di perpustakaan nih sering, atau juga di perpustakaan online kan sekarang bisa offline bisa online, ya, udah kita cari. Biasanya di halaman belakang, ya, di saran itu ada, ya, saran untuk penelitian yang akan datang, ya, atau penelitian berikutnya. Nah, kita lihat di situ, ya, apa yang disarankan. Nah, biasanya yang disarankan itu karena dia sudah meneliti yang sebelumnya, ini yang berikutnya nih harusnya dia meneliti ini. Nah, itu kita bisa dapat judul lewat situ juga, ya. Kita cari objeknya yang di tempat lain, atau periodenya kita update, ya. Biasanya peneliti-peneliti yang sebelumnya kan tahunnya tidak update, nah kita update, atau lokasinya tadi disesuaikan dengan objek penelitian kita. Baik, mungkin itu, ya, 4 hal tadi yang saya sampaikan. Yang pertama, ya, sesuaikan dengan jurusan kita, ya. Kemudian yang kedua, objek penelitiannya kita cari, ya, kita cari objek penelitiannya sehingga kita bisa boleh, ya, atau bisa melakukan penelitian di tempat itu. Nah, kemudian yang ketiga, sering ke perpustakaan, ya. Yang keempat tadi, yang terakhir, mengembangkan penelitian yang sudah ada. Terima kasih, kita ketemu lagi di video berikutnya. Semoga teman-teman cepat mendapatkan judul penelitian, ya. Kalau ada yang kebingungan bisa ditanyakan di kolom komentar video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.